Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Saudara, seorang bocah sekolah dasar di Indragiri Hulu, Riau meninggal dunia diduga karena dianiaya kakak kelasnya. Korban sempat dirawat di rumah sakit selama 2 hari hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Diduga dirundung karena beda suku dan agama, seorang anak meninggal dunia. Ini yang dialami seorang anak kelas 2 SD di Indragiri Hulu, Riau. Dia tuh meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan kakak kelasnya. Korban berinisial C, 8 tahun, sempat dirawat di RSUD Indrasari Rengat, namun nyawanya tidak tertolong. Sebelum meninggal, tubuh korban tuh ditemukan mengalami luka lebam di bagian perut dan kaki yang diduga akibat kekerasan fisik. Keluarga Bayangkan, seorang anak berusia 8 tahun tewas di sekolahnya sendiri. Bukan karena kecelakaan, bukan karena sakit, tapi karena dia hanya berbeda keyakinan agama. Karena kebencian sudah diajarkan sebelum mereka tahu cara membaca. Dan di balik tembok sekolah yang seharusnya tempat belajar yang penuh tawa, kini berubah menjadi panggung kematian. Akibat doktrinasi dogma. Seorang anak kelas 2 SD berinisial K meregang nyawa di sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi taman bermain, ruang belajar, dan tempat aman untuk tumbuh, justru berubah menjadi panggung kematian. K, anak yang masih polos, dilaporkan tewas akibat kekerasan. Luka-luka memar di tubuhnya, lebam di perut, dan kecurigaan soal penganiayaan, semua itu bukan sekadar catatan medis. Ini adalah luka yang lebih dalam, luka kebencian yang sudah menembus batas-batas kemanusiaan. Mirisnya, ada dugaan bahwa perbedaan agama menjadi pemicu tragedi ini. Anak kelas 2 SD, baru 8 tahun, menjadi korban kebencian yang tak pernah mereka pahami. Bagaimana mungkin anak-anak yang belum genap mengerti arti iman, sudah diajar untuk memusuhi mereka yang berbeda keyakinan? Anak-anak adalah lembaran putih. Mereka belum bisa berpikir sendiri, belum sanggup membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi mereka sudah dijejali doktrin yang membutakan nurani. Mereka dipaksa untuk mematuhi dogma, untuk menghafal ayat-ayat kitab suci yang bahkan tak bisa mereka baca sendiri. Sebelum mereka belajar membaca dan menulis, mereka sudah diajar untuk percaya pada kisah-kisah mujizat yang tak masuk akal, yang melawan hukum alam, dan yang akhirnya membungkam logika kritis mereka. Bayangkan, anak yang masih berjuang mengejar huruf, sudah dijejali kisah-kisah tentang banjir bandang yang menenggelamkan dunia hanya karena segelintir orang tak percaya. Anak yang belum lancar berhitung, sudah diajarkan kisah pembunuhan demi keyakinan yang dikemas menjadi kisah suci dan inspirasi iman. Mengajarkan mereka bahwa agama mereka satu-satunya jalan kebenaran, yang lain salah dan harus dimusuhi. Semua ini bukan pendidikan, ini adalah indoktrinasi. Indoktrinasi yang menanamkan benih intoleransi, yang meracuni generasi penerus, bahkan sebelum mereka mengenal dunia luar. Indoktrinasi yang membuat perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Dan akhirnya, indoktrinasi yang mencabut nyawa anak-anak tak berdosa seperti anak. K. Kematian anak, K, adalah cermin memalukan bagi kita semua. Ini bukan sekadar tragedi keluarga, tapi tragedi bangsa yang gagal menjaga kemurnian hati anak-anak. K,
Karena setiap kali kita membiarkan ajaran kebencian merasuki ruang kelas, setiap kali kita tutup mata pada kekerasan yang berakar pada fanatisme agama, maka kita semua ikut menulis babak baru kebiadaban di atas darah anak-anak. Sudah saatnya kita berhenti. Sudah saatnya kita berani berkata, indoktrinasi kebencian kepada anak adalah kejahatan. Anak-anak berhak berpikir sendiri, berhak merasakan kasih sayang lintas keyakinan, dan berhak tumbuh tanpa beban dendam yang bukan milik mereka. Biarkan anak-anak mengejia kata-kata, bukan kebencian. Biarkan mereka belajar berhitung, bukan menghitung siapa yang kafir dan siapa yang beriman. Biarkan mereka bermain, menari, dan bermimpi, bukan menjadi korban pertarungan ideologi yang bahkan mereka sendiri tak pernah pahami. Tragedi ini adalah panggilan hati bagi kita semua. Apakah kita akan terus membiarkan anak-anak menjadi korban dogma dan kebencian? Atau kita akan memutus rantai ini dan menanamkan nilai kemanusiaan yang sejati sejak dini. Karena satu anak yang mati karena kebencian adalah satu dunia yang gagal kita jaga. Dan anak yang mati di sekolahnya sendiri adalah pengingat bahwa masa depan bangsa ini rapuh di tangan kita. Karena sejak kecil, banyak anak sudah dijejali dengan kata-kata, kalau bukan seiman, dia kafir. Kalau tidak ikut kita, dia salah. Hati-hati berteman, nanti sesat. Kalimat-kalimat itu tidak terdengar seperti kekerasan, tapi bagi anak-anak itu adalah benih. Dan benih itu akan tumbuh menjadi prasangka. Anak tidak dilahirkan membenci. Mereka belajar membenci. Dan sayangnya, guru pertamanya bisa jadi adalah orang tuanya, lingkungannya, sekolahnya, atau mimbar agamanya, doktrin yang ditanam tanpa kebebasan berpikir. Adalah api dalam sekam, terlihat tenang di luar, tapi di dalam ada bara yang bisa membakar siapa saja yang berbeda. Anak-anak seharusnya belajar bertanya sebelum percaya, belajar merasakan sebelum menilai. Mereka layak diberi ruang untuk mengenal manusia sebelum mengenal label. Kita bukan menolak nilai, tapi kita menolak paksaan. Karena nilai yang dipaksakan hanya akan melahirkan kepalsuan dan kebencian. Anak-anak adalah cermin hati nurani kita. Jika mereka bisa membunuh karena beda keyakinan, itu berarti kita, orang dewasa, telah gagal menjaga kemurnian hati mereka. Sudah saatnya kita bertanya pada diri sendiri. Warisan nilai apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi mendatang? Mari kita hentikan indoktrinasi kebencian dan buka ruang dialog antar iman. Ajarkan pada anak-anak bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menyakiti. Karena ketika kebencian menjadi pelajaran pertama, maka nyawa anak-anak tak lagi suci, dan tragedi seperti ini bisa terulang lagi. Tragedi yang menimpa K, seorang siswa kelas 2 SD di Buluh Rampai, Riau, bukan sekadar kasus kekerasan di sekolah. Ini menjadi cermin buram bagaimana benih kebencian terhadap perbedaan, jika ditanam sejak dini, bisa berbuah menjadi kekerasan yang merenggut nyawa. Jika kita ingin dunia yang damai, kita harus mulai dari anak-anak, bukan dengan menjejali mereka dengan doktrin,
tapi dengan memperkenalkan mereka pada cinta, empati, dan keberagaman. Karena pada akhirnya, apa gunanya beragama jika kehilangan rasa kemanusiaan? Kalau kamu merasa topik ini menggelitik sisi terdalammu, dan kamu ingin menjelajahi pertanyaan-pertanyaan eksistensial lain dengan nalar, logika, dan kesadaran, dan apakah kamu sedang mencari makna hidup di luar ayat, di luar dogma, dan di luar identitas yang diwariskan dunia? Jika ya, maka komunitas Cahaya Nalar mungkin memang tempatmu. Komunitas ini bukan untuk semua orang, tapi untuk kamu yang sedang menempuh jalan, bukan karena takut dosa, tapi karena ingin hidup dengan sadar dan merdeka. Bergabunglah dengan komunitas eksklusif Niti Dharma, di mana kita akan mengeksplorasi bersama siapa diri kita sebenarnya tanpa topeng agama dan identitas nama. Cara meditasi yang membumi dan membebaskan. Hidup selaras dengan semesta, bukan karena takut neraka. Dan pemahaman spiritual yang lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Ini bukan ajaran baru, ini perjalanan untuk mereka yang sudah keluar dari jerat dogma dan ingin melangkah bersama dengan nalar, ketenangan, dan kejujuran. Klik join atau gabung di komunitas channel ini, dan temukan ruang belajar yang bebas, hangat, dan terbuka. Karena di Cahaya Nalar, kita tidak menyembah, kita menyadari. Karena hidup bukan soal kenapa aku lahir, tapi soal bagaimana aku bisa sadar bahwa aku tidak pernah benar-benar mati. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.